Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman. Keimanan seseorang akan terpelihara jika ia meyakini bahwa akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Karena itu, ia akan selalu berusaha beramal dengan amal terbaiknya. Karena semua perbuatannya akan dihisab atau diperhitungkan di akhirat kelak. Apakah ia termasuk yang beruntung mendapatkan rahmat Allah kemudian masuk surga? Atau sebaliknya, ia menjadi orang yang celaka dan terlempar ke dalam api neraka. Allah menceritakan tentang orang musyrik yang menganggap hari kiamat itu mustahil terjadi. Inilah ungkapan pertanyaan mereka yang meragukan kiamat. Kapan janji hari kebangkitan itu terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Yasin ayat 48. Kemudian Allah menegaskan dalam ayat selanjutnya, mereka hanya menunggu satu tiupan yang membinasakan mereka ketika sedang bertengkar. Quran Surat Yasin ayat 49. Menurut para ahli tafsir, inilah tiupan pertama malaikat. Manusia ketika itu sedang berada di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian, dan sibuk dengan aktivitas dunia. Mereka juga tengah bertengkar sebagaimana keseharian mereka. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk memanjangkan suaranya. Maka semua yang ada di muka bumi akan mendengar suara dari langit. Setelah itu, barulah ada tiupan yang kedua untuk mematikan yang hidup. Semua makhluk hidup akan mati kecuali Allah, karena dialah Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha hidup dan tak bergantung kepada makhluknya. Inilah kiamat yang maha dahsyat. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, langit terbelah dan runtuh, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung berterbangan. Semuanya hancur, lebur bagaikan debu. Tak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Suatu saat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril yang berwujud seorang Arab Badui. Jibril bertanya, kabarkanlah kepadaku kapan terjadinya kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Kiamat merupakan rahasia Allah Azza wa Jalla. Namun, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang berbagai pertanda bahwa kiamat semakin dekat. Sahabat fillah, setelah alam semesta ini hancur, maka babak berikutnya adalah hari kebangkitan. Seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Semua kuburan terbuka dan manusia bangkit dalam kondisi telanjang dengan tubuh yang sempurna. Rasulullah adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kubur. Dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi orang ketika dia mati. Orang yang meninggal ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Orang yang mati syahid dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berdarah dan mengeluarkan bau yang sangat wangi. Sementara itu, orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka saat itu matanya terbelalak. Karena dahulunya ia tidak percaya dengan hari kebangkitan.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Allah mereka. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami untuk dihisab. Sebelum manusia dibangkitkan, Allah Ta'ala lebih dahulu menurunkan hujan. Maka tubuh yang hancur dalam tanah, atau tubuh yang mati terbakar, tenggelam, atau tidak diketahui makamnya, tak sulit bagi Allah untuk menghidupkan mereka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Dengan tulang itu manusia disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tulang ekor. Hadis riwayat Muslim. Pada tiupan ketiga inilah Allah menurunkan hujan yang menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Kebenaran hadis ini sudah dibuktikan dalam riset ilmiah, bahwa tulang ekor manusia tidak hancur walaupun dipanaskan atau dibakar. Di dalamnya ada sel-sel yang bisa tumbuh secara mandiri. Sahabat fillah, meskipun informasi tentang akhirat sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, namun masih banyak orang yang tidak mau mempercayainya. Dahulu, orang kafir pernah mendatangi Rasulullah, kemudian membawa tulang dan menghancurkannya. Apakah tulang yang hancur ini bisa kembali utuh? Lalu Nabi menjawabnya, seperti yang diungkapkan dalam ayat 79 dari surat Yasin. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Sahabat fillah, tibalah hari yang sangat menegangkan. Orang akan lari dari orang tuanya, dari istri dan anak-anaknya, karena takut mempertanggungjawabkan semua kewajiban dari hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, semua catatan amal manusia dibuka dan tak ada satupun yang terlewat. Manusia tak bisa mengelak dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 65 berikut ini. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap yang mereka kerjakan. Sahabat fillah, pada hari itu, manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai amal yang diperbuatnya, sekecil apapun. Pada hari itu, siapapun tak dapat bersilat lidah di hadapan yang maha mengetahui. Sebagaimana yang Rasulullah ceritakan kepada sahabatnya tentang sebuah persaksian di yaumul hisab, hari perhitungan segala amal dalam sebuah hadis yang panjang. Kemudian orang ketiga dihadapkan. Dia bertanya,
"Siapa engkau?" Orang itu menjawab, "Hambamu. Aku beriman kepadamu, kepada nabimu, dan kepada kitab-kitabmu. Aku berpuasa, aku sholat, dan aku bersedekah." Dan ia menceritakan berbagai kebaikan yang ia mampu. Lalu dikatakan kepadanya, "Bukankah telah kami utus kepadamu saksi kami?" Orang itu sesaat berpikir, siapakah yang menjadi saksi baginya? "Berbicaralah." Lalu, paha, daging, dan tulangnya berbicara tentang apa yang dikerjakannya. Itulah dia, orang munafik yang memberi alasan kepada dirinya sendiri. Dan itulah orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, karena itu, mari kita memulai menghisap diri kita sebagai bekal di akhirat nanti.